Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk guys. Bab 411 Kegembiraan dimulai kali ini tanpa perintah Yeyan. Seorang pengawal menusuk alat kejut listrik di tangannya. Huang Tingting mengejang, memutar matanya dan berbaring di tanah. Butuh waktu lama baginya untuk mengangkat kepalanya. Saat ini, Huang Tingting menunjukkan sedikit kepanikan di matanya, dan wajahnya penuh ketakutan. Yeyan, aku akui, kamu menang. Dia menelan ludahnya dan berkata, namun, kamu tidak bisa menyentuhku. Aku wanita tertua dari keluarga Huang. Jika kamu menyentuhku, keluarga Huang pasti akan melawanmu sampai mati. Jika kamu melepaskanku kali ini, aku bisa meminta maaf kepada Xie Jing. Saya juga bersumpah bahwa saya tidak akan pernah melawan Xie Jing dan tidak pernah datang ke Dongling. Bagaimana? Dia berbicara dengan sangat tulus, seolah dia benar-benar telah terbangun. Namun hati Huang Tingting dipenuhi dengan kebencian dan kebencian yang sangat besar. Yeyan hanyalah anak haram rendahan yang diusir oleh keluarga Ye. Baru saja, aku mendengar apa yang dia katakan. Bajingan ini rela mengeluarkan banyak uang untuk menyewa pengawal kelas dunia untuk menghadapinya. Saya benar-benar tidak menyangka dia akan berkomplot melawan saya. Tapi tidak masalah. Dia adalah wanita tertua di keluarga Huang. Bagaimanapun juga, Yeyan pasti tidak akan berani membunuhnya. Selama dia kembali ke keluarga Dao, dia pasti akan menggunakan seluruh kekuatannya. Bahkan jika dia mengorbankan tubuhnya untuk tidur dengan orang lain, Yeyan akan membuat kedua idiot ini membayar mahal. Meskipun hatinya terdistorsi oleh pikiran jahat, ekspresi wajah Huang Tingting menjadi semakin tulus. Percayalah, aku dulunya cuek. Tapi mulai sekarang aku akan. Yeyan menyela penampilan emosinya. Aku sudah memikirkan berapa harga yang harus kubayar untukmu. Nada suaranya tenang, tapi penuh niat membunuh. Kata-kata Huang Tingting barusan tidak menggugahnya sama sekali. Pengalaman Yeyan sebagai seorang yatim piatu membuatnya memahami sifat toleransi yang jahat. Dan dia tahu bahwa seekor anjing tidak dapat mengubah kebiasaannya memakan kotoran. Mungkin seseorang bisa mengalami beberapa hal dan menyesalinya, tapi orang itu pasti bukan Huang Tingting. Ekspresi Huang Tingting tiba-tiba membeku. Dia tersenyum dan ingin mengatakan sesuatu yang lain. Oh, ngomong-ngomong, sebelum kita membicarakan hal itu, mari kita selesaikan satu hal lagi. Dia melihat sekeliling dan menunjuk pengawal Huang Tingting. Kamu. Segera, pengawal keluarga Zhang menyeret pria itu keluar dan menjepitnya di depan Yeyan. Sebelumnya, kamulah yang memukul Xiao Tian, kan? Wajah pengawal itu seketika menjadi pucat dan bibirnya membiru. Besar, paman. Aku salah, mohon maafkan aku. Seret dia ke bawah dan patahkan setiap tulang di anggota tubuhnya. Yeyan memberikan putusannya dengan dingin dan kejam. Tidak, mata pria itu membelalak dan dia berusaha mati-matian untuk melawan. Tetapi pengawal keluarga Zhang memasang wajah dingin dan mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Kakak-kakak, dengan 4 suara yang tajam, anggota tubuhnya patah dan dia tidak bisa menahannya lagi. Orang itu dengan cepat diseret ke bawah, dan segera setelah itu, ratapan nyaring terdengar.
Huang Tingting dan orang-orangnya menjadi pucat. Jeritan itu terdengar di telinga mereka seperti genderang yang mendesak kematian. Namun, pengawal keluarga Zhang terlihat seperti biasa dan tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Mereka semua adalah veteran yang telah mengalami ratusan pertempuran. Di mata mereka, benar, salah dan keadilan tidaklah penting. Tentu saja, jika pesanannya adil, jelas merupakan hal yang menyenangkan. Setelah Ye Yan berurusan dengan orang ini, matanya kembali tertuju pada Huang Tingting. Mata Huang Tingting akhirnya menunjukkan sedikit ketakutan. Ye Yan, dia berkata dengan tajam, "Kamu berani menyentuhku. Kakekku adalah kepala keluarga Huang, dan ayahku adalah ketua keluarga Huang. Mereka tidak akan melepaskanmu, dan mereka tidak akan melepaskanmu." Keluarga Xie pergi. Ye Yan mendengarkan ancamannya, dan sudut mulutnya melengkung dingin. "Benar, berpura-pura seperti yang kamu lakukan tadi akan membuatku merasa lelah untukmu." Mata Huang Tingting menyeramkan. Dia mengertakkan gigi dan tidak berkata apa-apa, menatapnya dengan mata yang kejam. Ye Yan berdiri dan menggerakkan jarinya. Di bawah kehangatan kibatin, luka di tanganku tidak lagi terlalu sakit. Meski belum sembuh, setidaknya tidak lagi bergetar. Dia mengeluarkan jarum perak yang dibawanya, berjalan ke arah pengawal yang dirobohkan oleh senjata bius, dan menusuk mereka masing-masing dengan beberapa jarum. Pengawal keluarga Zhang tersipu ketika melihat orang-orang ini, mata mereka berlumuran darah, dan napas mereka menjadi sedikit berat. Huang Tingting juga melihat perubahan pada bawahannya. Perubahan ini tidak asing lagi baginya. "Apa yang kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan?" Dia menatap Ye Yan dan bertanya dengan kaget. Ye Yan menarik jarum perak dari orang terakhir dan meliriknya. "Apakah kamu tidak menyiapkan peralatan dan ingin membuat pertunjukan yang bagus? Jangan sia-siakan." Dia memasang jarum perak. Pada saat ini, pemimpin tim paruh baya datang dengan membawa banyak botol di tangannya. Itu sama dengan yang diambil Huang Tingting sebelumnya. "Tuan Ye, sesuai petunjuk Anda, obat ini memang banyak sekali." Dia berkata, "Kami juga menemukan ini." Yang juga dibawanya adalah setumpuk foto. Isi di atas sungguh mengejutkan. Semuanya adalah pria dan wanita yang menemui berbagai akhir yang menyedihkan. Wajah Ye Yan menjadi semakin dingin, dan ada sedikit niat membunuh di matanya. Dia telah melihat postur terampil Huang Tingting sebelumnya dan tahu bahwa dia sering melakukan hal seperti ini. Namun saya tidak pernah menyangka wanita ini akan begitu patah hati dan penuh dosa. "Beri makan orang-orang ini," Ye Yan berkata dengan dingin. Termasuk bodyguard yang anggota tubuhnya dipotong, semuanya diberi obat. Ekspresi Huang Tingting berubah drastis, dan dia tiba-tiba mulai berjuang mati-matian. Kekuatannya begitu besar sehingga kedua pengawal itu hampir tidak bisa menahannya. Karena dia tahu betul efek obat itu, wanita-wanita yang statusnya lebih rendah darinya tetapi bertindak seolah-olah mereka memaksanya untuk berprestasi semuanya dirusak oleh penggunaan obat ini. Sebelumnya, dia awalnya berencana menggunakan keluarga Xie untuk memulai pengembangan di Dongling setelah menyingkirkan Xie Jing, jadi dia membawa semua barangnya. Dengan jumlah obat yang dia sembunyikan, bahkan jika dia membaginya di antara begitu banyak pengawal, setiap orang masih memiliki jumlah obat 3 kali lipat.
Ye Yan, beraninya kamu, dasar iblis, kamu terlalu kejam. Huang Tingting melolong sekuat tenaga dan meronta. Retakan, tongkat kejut listrik menghantamnya dengan keras, menghilangkan seluruh tenaganya. Kamu harus menyimpan kata-kata ini untuk mereka yang telah dirugikan olehmu. Ye Yan melemparkan foto itu ke wajahnya. Huang Tingting masih tidak berniat untuk bertobat dan berteriak dengan suara serak, "Saya tidak salah. Ini adalah orang-orang kelas bawah. Merupakan kehormatan bagi mereka untuk menyenangkan saya. Saya tidak salah." Ye Yan tidak ingin mendengar sepatah kata pun yang diucapkannya. "Ayo pergi, jangan ganggu Nona Huang dan kesenangan yang selama ini dia pikirkan." Pengawal keluarga Zhang juga keluar kamar satu demi satu, menutup pintu, dan menyalakan peralatan perekam dari jarak jauh. Huang Tingting merangkak di tanah dengan putus asa, mencoba mencapai pintu, tetapi tubuhnya, yang telah diklik, menolak untuk mematuhi perintahnya. Tiba-tiba, geraman pelan bergema di ruangan itu. Dia menegangkan lehernya dan menoleh. Bab 412 kembali ke rumah sakit. Salah satu pengawal Huang Tingting perlahan bangkit dari tanah. Air liur terus menetes ke sudut mulutnya, dan tidak ada jejak rasionalitas manusia di matanya. Beberapa hanya mempunyai nafsu binatang yang tidak terbatas. "Kamu, jangan datang. Aku wanita tertua. Jika kamu berani datang, aku akan membiarkan ayahku membunuhmu." Huang Tingting mengancam dengan ekspresi galak. Namun, kata-katanya tidak berpengaruh. "Tidak, kamu juga tidak bisa mengatakan itu." Setidaknya hal itu menarik perhatian para bodyguard tersebut. "Aku seksi sekali. Wanita, dengan raungan seperti binatang buas." Semua pengawal menerkamnya. Jeritan pendek Huang Tingting langsung tenggelam dalam hembusan nafas yang bersemangat. Orang-orang ini, yang vitalitasnya telah dirangsang oleh Ye Yan dan diberi obat-obatan, menduduki setiap bagian tubuhnya, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka menyia-nyiakan seluruh kekuatan hidup mereka. Di saat-saat terakhir, Huang Tingting merasakan sedikit penyesalan di benaknya. Tuanmu memperingatkannya, dia harus benar-benar patuh. Kemudian kegelapan menguasai dirinya. Namun, hanya ada satu wanita, tetapi ada lebih dari selusin pengawal, dan mereka yang tidak dapat ditangkap merasa seperti akan meledak. Saat ini, mereka memperhatikan sosok di sudut, Zhuo Jinfeng. Ia merupakan seorang pemuda yang terbiasa dimanjakan sebagai sutradara, sehingga bisa disebut sebagai pria yang lembut. Saat ini, para pengawal ini tidak punya pilihan lain dan bergegas ke arahnya. Zhuo Jinfeng sebenarnya sudah mulai pulih. Dia merasakan seseorang dengan kasar mengangkatnya dalam keadaan linglung. Sebuah ide muncul di benaknya yang kacau. Apakah dia dari Nona Huang? Tidak. Aku harus segera bangun. Keperawanan Xie Jing masih menunggu untuk aku nikmati. Kemudian dia merasa seperti sedang dipermalukan. Sebelum Zhuo Jinfeng bisa memikirkan apapun, ledakan rasa sakit datang dari belakangnya. "Ah, wuwu," setengah dari jeritan yang dia buat diblokir kembali. Ruangan itu kini menjadi neraka. Ye Yan sedang menunggu dengan tenang di kursi di luar pintu kamar. Setelah waktu yang tidak diketahui, suasana di dalam menjadi sunyi. Dia mengangkat dagunya,
seorang pengawal keluarga Zhang melangkah maju dan membuka pintu. Bau menjijikkan bercampur asam busuk dan darah tercium. Setelah mematikan perekam video terlebih dahulu, kedua pengawal itu dengan enggan masuk dan melihat-lihat. Lalu, dia keluar dengan ekspresi aneh di wajahnya. Tuan Ye, mereka semua mati. Huang Tingting dan pengawalnya, serta pria bernama Zhuo Jinfeng juga, dirusak sampai mati. Dan kematiannya sangat menyedihkan. Ye Yan tercengang, dia lupa bahwa Zhuo Jinfeng masih di dalam. Orang ini tidak mendapat suntikan atau obat apapun, jadi jelas bagaimana dia meninggal. Namun, Ye Yan tidak mengatakan apapun. Zhuo Jinfeng pantas mati berdasarkan kata-kata kotor yang dia ucapkan kepada Xie Jing. Tuan Ye, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya pemimpin tim paruh baya. Ye Yan berkata dengan tenang, videonya akan diproses dan ditinggalkan di tempat kejadian. Temukan beberapa media untuk menyebarkan foto dan buku harian itu. Sisanya adalah menonton pertunjukannya. Pemimpin tim paruh baya itu mengangguk setuju, lalu berkata, kedua temanmu baik-baik saja sekarang. Kami akan membawa beberapa pengawal yang tersisa di sana dan menangani mereka. Wajah Ye Yan menjadi rileks. Li Mingcheng dan Qin Letian selamat, dan dia akhirnya bisa bersantai. Adapun apa yang akan terjadi pada pengawal yang menjaga mereka, Ye Yan tidak bertanya atau peduli. Tuan Ye, Nona meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa semua video dan pengawasan yang terkait dengan malam ini akan dijaga. Jadi Anda tidak perlu khawatir. Pemimpin tim paruh baya memikirkan sesuatu lagi dan berkata. Senyuman muncul di sudut mulut Ye Yan. Zhang Chuxue melakukan sesuatu hanya untuk meyakinkannya. Dan pemimpin tim paruh baya juga bergumam di dalam hatinya, bagaimana mungkin nona mudanya bisa begitu baik kepada orang luar? Mungkinkah Anda menyukainya, tapi pria ini punya istri? Sayangnya, wanita malang itu akhirnya membaik secara fisik, namun dia harus menghadapi rasa sakit emosional lagi. Ye Yan tidak tahu apa yang dipikirkan pria paruh baya berwajah serius di sebelahnya. Dia meninggalkan villa dan kembali ke mobil. Luka Xie Jing telah dirawat kembali oleh dokter pribadi keluarga Zhang, dan dia berbaring di kursi dengan mata tertutup untuk beristirahat. Ketika dia mendengar suara masuk ke dalam mobil, dia tiba-tiba membuka matanya dan merasa lega saat melihat itu adalah Ye Yan. Setelah pengalaman malam ini, Xie Jing sekarang merasa sedikit tidak nyaman. Semuanya sudah berakhir, ayo pulang, kata Ye Yan. Xie Jing menatapnya, lalu ke villa yang gelap dan hantu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bagaimana dengan Huang Tingting dan yang lainnya? Serahkan saja pada orang-orang ini. Ye Yan menjawab dengan tenang, mereka profesional dan tidak akan meninggalkan jejak. Dia memikirkannya, tetapi akhirnya tidak memberitahu Xie Jing situasi sebenarnya dari masalah tersebut. Bagaimanapun, itu adalah lebih dari selusin nyawa. Dan Xie Jing hanyalah wanita biasa, jadi dia mungkin tidak bisa menerimanya. Xie Jing tidak bodoh. Ye Yan sudah lama tidak datang ke sini, jadi dia bisa menebak sesuatu dengan sendirinya. Namun dia terdiam sejenak dan tidak bertanya lagi. Meski baru beberapa jam sejak mereka diserang,
Sensasi yang dirasakan lebih melelahkan dibandingkan jika dia harus bekerja selama beberapa hari berturut-turut. Oleh karena itu, Xie Jing tidak ingin menyelidiki lebih jauh lagi. Dia hanya ingin segera kembali dan meninggalkan tempat yang membuatnya merasa tidak nyaman ini. Ayo pergi, perintah Ye Yan, rumah sakit pertama Tanglin. Di bangsal asli Xie Jing, Chen Tianya memegang ponselnya dengan ekspresi serius. Reaksi Ye Yan ketika dia berbicara dengannya di telepon sebelumnya adalah jelas ada sesuatu yang tidak beres. Hal yang paling dibencinya adalah dia tidak tahu di mana Ye Yan berada. Ketika dia memikirkan hal ini, Chen Tianya melirik ke samping dan menarik sudut mulutnya ke bawah. Orang tua menantu perempuan Lao Yan tidak tahu apa-apa tentang hal itu, selain mengetahui bahwa putri mereka telah menyinggung perasaan Huang Tingting. Mereka tidak tahu apa-apa. Di sisi lain, wajah Qin Fanglan dipenuhi kesedihan dan dia menghela nafas. Apa yang harus saya lakukan? Xiao Jing telah diculik dan saya tidak tahu apa yang terjadi padanya. Bagaimana jika wanita tertua dari keluarga Huang merasa dia tidak cukup marah dan meminta seseorang untuk menangkap saya lagi? Dengan gelisah. Di depannya, Xie Chengqian memiliki wajah gelap. Saat ini, pintu bangsal dibuka. Xie Jing lah yang masuk. Qin Fanglan dikejutkan oleh suara pintu terbuka dan tiba-tiba melompat. Dia mengira orang-orang yang menculik putrinya sudah kembali, jadi kata-kata memohon belas kasihan ada di bibirnya dan dia hampir mengatakannya tanpa berpikir panjang. Kemudian Qin Fanglan melihat dengan jelas bahwa putrinya lah yang masuk. Dia menghela nafas lega. Xiao Jing, kamu. Apakah kamu kembali? Xie Chengqian berkata dengan penuh semangat. Xiao Jing, ya Tuhan, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Qin Fanglan juga bereaksi, berseru dan mengelilinginya. Keduanya menarik Xie Jing untuk menyambutnya. Chen Tianya berjalan ke arah Ye Yan di belakang. Aku tahu kamu akan baik-baik saja. Bersambung.